Berawal dari perasaan seorang ibulah saya berjuang mati-matian. Waktu itu mungkin pernah lihat saya sampai aksi Bu, pakai kursi roda. Nah kalau perempuan itu berpikirnya seperti itu, tanpa ingin mengecilkan bapak-bapaknya. Tetapi kalau ditanya akan seperti apa kamu berani maju di Jawa Barat, saya ingin menjadi indung untuk kita semua. Karena apa? Karena seorang ibu pasti gak rela putrana tedamang tetiasa lalandong. Seorang ibu nu paling mikiran kumaha dapur ngamen ngebul. Sementara penghasilan si bapak ngan sakitu-kituna. Bapak tiasa nampak upami makanan tidak enak, tapi ibu mau marah sama siapa? Yang ada paling kita bisa menangis. Dan kita dalam kondisi tertekan pun kita harus meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa kita bisa berdiri tegak, bahwa kita tetap bisa menjalankan roda ekonomi rumah tangga yang tidak gampang. Seorang ibu tidak mau anaknya tidak sehat, kurang gizi, tidak bisa sekolah. Dan seorang ibulah yang saya yakin paling sakit hatinya ketika kemudian bisa nyakolakin budak, bikin kuliah. Si bapak adu belajar, gali lubang tutup lubang, tetapi ketika anaknya lulus kuliah, dia hanya menjadi tenaga kerja outsourcing atau kontrak. Nyerinya Bu HTT. Oleh karena itu, itulah perjuangan-perjuangan yang ibu bisa cek di internet. Apa yang saya lakukan, saya terus-terusan tanpa ada dalam momen Pilkada Jawa Barat ini, saya terus memperjuangkan penghapusan tenaga kerja outsourcing, kontrak yang berkepanjangan, dan menolak upah murah. Kenapa saya harus bicara dengan Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru di sini? Bapak Ibu adalah pengajar yang saya yakin saya bisa seperti ini juga karena peran serta dari guru-guru sekolah saya. Tetapi yang kemudian menjadi catatan kami adalah bagaimana IPM itu hanya sekitar 8,2 nilainya Jawa Barat. Artinya naon? Artinya 70% laku penduduk Jawa Barat itu pendidikannya SMP ke bawah. Dan paling banyak tino SMP ke handap teh si horeng lulusan SD 42%, pada 42%. Apakah ini yang kita inginkan dari Jawa Barat? Sebuah provinsi cenahman nu diciptakeun nuju Gusti Allah senyum. Di mana sih yang nggak ada di Jawa Barat? Naon sokang satayana aya. Tidak ada alasan anak-anak kita hanya bisa sekolah sampai SMP SD. Bapak Ibu dan juga Akang di sini orang yang bagaimana tahu beratnya berjuang di garda-garda terdepan supaya anak-anak bisa sekolah. Saya percaya ini. Dan kemudian dari penghasilan pajak yang ada dan segala macam, nah dengan yang ukur menciptakan orang-orang lulusan SMP SD, pabrik dibangun akhirnya cuma jadi kuli, kemudian kita menjadi pengirim TKI nomor 1. Itu yang saya tidak mau. Bapak Ibu, saya punya rasa sakit hati atas apa yang dialami oleh rakyat Jawa Barat. Saya ingin menularkan rasa sakit itu kepada Anda semua. Supaya apa? Supaya orang biasa sabi lulungan bangkit melawan pemiskinan yang terus menerus. Saya orang yang percaya bahwa mereka yang bekerja di garda-garda terdepan, di pangpayuna, menjaga kesehatan, menjaga akal budi, ngadidik masyarakat, itu juga harus dipastikan punya kesejahteraan, supaya ketika mendidik, supaya ketika memberikan pelayanan kesehatan, itu mereka sendiri juga tidak sedang riweuh kumudahna, tidak sedang riweuh bagaimana ini di rumah istri saya sakit, suami saya sakit, padahal status dia sebagai perawat. Rek kumaha ngobaran bener atuh. Tapi yang lebih penting, Bapak Ibu sekalian, bantu perjuangan kami. Kang Teteh itu lulusan UPI, Universitas Padahal IKI. Nah, dia tahu betul bagaimana perjuangan seorang guru. Nah, dia ini kita kerjasama memang dengan relawan-relawan dari guru honorer pertama. Apa yang akan kami lakukan? Kami bukan akan memastikan saudara-saudara mendapatkan insentif 100-200 ribu sebulan. Yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu guru, termasuk yang ada di sini, saya menawarkan sebuah perjuangan bahwa kita harus perjuangkan secara terus-menerus. Saya akan memperjuangkan kepada pemerintah pusat, sekarang pun sedang saya perjuangkan tanpa perlu saya menunggu menjadi gubernur, adalah mendesak
bagaimana rekrutmen bagi PNS itu. Pertama, tidak boleh ada pencalonan dan sogokan. Yang kedua, yang harus diprioritaskan untuk menjadi PNS adalah tenaga kesehatan seperti perawat dan lain-lainnya, dan para guru. Mereka yang harus pertama kali jelas status kerjanya sebagai pegawai negeri sipil. Saya ingin konsep visi misi saya dan Kang Teten, kami punya konsep seperti ini. Kami tawarkan kepada Anda feedback kumaha. Setuju atau ada masukan yang lain barangkali Pak Budiana? Silakan, nanti mungkin kita tidak bisa tanya jawab pada kesempatan ini, tapi bisa lewat tulisan, lewat Pak Budiana, silakan. Karena penting, kita akan melakukan perdebatan supaya apa? Supaya yang namanya kampanye dalam pilkada itu tidak kering, tidak garing, hanya mengatakan pilih saya karena saya begini, pilih saya karena saya begini. Teusum nama. Rakyat harus cerdas, rakyat harus dibuat cerdas, dan rakyat harus memilih dengan cerdas. Itu penting. Karena apa? Hati-hati, Bu Guru, Pak Guru. Kalau Anda kemudian bukan menerima, bahkan mendiamkan terjadinya politik transaksional, Anda sudah mengkhianati profesi Anda sebagai guru yang seharusnya mengajarkan kebenaran. Saya harus bicara keras karena apa? Kami nggak ada modal finansial. Kami ini yang hanya punya konsep militansi, dan kami orang-orang yang punya catatan kerja yang baik. Silahkan dicek, bukan untuk pamer. Ini untuk perubahan kita semua. Konsep-konsep, program-program untuk publik yang kami punya, yang partai punya, yang saya punya, tidak mungkin bisa berjalan untuk rakyat selama tidak ada reformasi birokrasi dan korupsi di mana-mana. Akhirnya anggaran pendidikan 20% langkung. Saya tanya, kabagian naon ya Pak Sundan? Mun Pak Budiana sareng reng-renganana ibu bapak di sini teu adu belajar, saya jamin nasibnya seperti madrasah-madrasah di Jawa Barat yang 18% kurang lebih sudah hilang, tutup. Saya mendesak Anda semua untuk menjadi relawan perubahan di Jawa Barat. Kumaha tah? Kersang teu? Leres Bu. Ini tuh tinggal 93 hari lagi. Makanya saya kalau ngomong keras aja ke semua. Saya ngomong harus begini, karena kalau nggak begini nanti ya saya tidak bisa memaksa rakyat mau memilih siapa Bu, punten. Untuk sebuah kebenaran, saya kira saya orang yang akan memaksa Anda semua. Mungkin itulah ya Pak Budiana yang mudah-mudahan bisa ada semangat bersama dalam bentuk dia males. Betul, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.